Perubahan masa Van der Kepelen menimbulkan kekecewaan dikarenakan rakyat wajib membayar berbagai macam pajak, ulah-ulit pajak tanah, mengawang-awang pajak halaman pekarangan, pacumping pajak jumlah pintu, pajigar pajak ternak, penyoket pajak pindah nama, bekti, bajak penyewa tanah atau menerima jabatan. Latar belakang Puputan Margarana diawali dengan kedatangan kembali Belanda setelah Indonesia merdeka. Belanda tidak hanya datang ke Jawa, namun juga datang ke daerah-daerah lain termasuk Bali. Kedatangan Belanda di Bali awalnya hanya untuk melucuti senjata tentara Jepang. Namun, kedatangan Belanda banyak ditantang rakyat Bali dan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah awal mula terjadinya pertempuran-pertempuran kecil antara pejuang Bali dengan Belanda. Belanda kemudian mengajak berunding melalui surat dari Letnan Kolonel JBT Konik kepada I Gusti Ngurah Rai. Permintaan tersebut ditolak oleh I Gusti Ngurah Rai. Beliau menegaskan bahwa selama Belanda masih di Bali, maka pejuang dan rakyat Bali akan terus melawan. Perang Puputan Margarana di Bali disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Perang Puputan Margarana dimulai saat Belanda membawa pasukan dan mengepung desa yang menjadi lokasi pertahanan tentara rakyat Bali. Kejadian tersebut di pagi hari pada tanggal 20 November 1946. Kejadian tempat menembak tidak bisa dielakkan lagi hingga membuat Belanda terdesak. Belanda kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan pejuang Bali. Meskipun sudah dikepung dan kalah dari segi jumlah prajurit serta persenjataan, namun I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya tetap melawan. Mereka terus melawan demi menegakkan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan tersebut mengakibatkan banyaknya jatuh korban dari kedua belah pihak. Pasukan Bali sebanyak kurang lebih 100 orang gugur, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Sementara itu, sekitar 400 orang tentara Belanda juga tewas saat pertempuran tersebut. Perang Banjar. Di Kalimantan Selatan pernah berkembang kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pusatnya ada di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia karena adanya hasil-hasil seperti emas dan intan, lada, rotan, dan damar. Hasil-hasil ini termasuk produk yang diminati oleh orang-orang barat. Kondisi ini membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjarmasin. Pada tahun 1817, terjadi perjanjian antara Sultan Banjar, Sultan Sulaiman, dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perjanjian ini, Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda, seperti daerah Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mundai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Berat. Pada tanggal 4 Mei 1826, terjadi perjanjian antara Sultan Adam Al-Wasih dengan Belanda. Ditetapkan bahwa kekuasaan Kesultanan Banjar hanya daerah hulu sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Pada tahun 1852, putra mahkota Abdul Rahman meninggal secara mendadak. Sultan Adam memiliki 3 putra sebagai kandidat pengganti sultan, yakni Pangeran Hidayatullah yang didukung pihak istana dan kebetulan sudah mengantongi surat wasiat dari Sultan Adam untuk menggantikan sebagai sultan. Lalu ada Pangeran Anom dijagokan sebagai Mangkubumi, lalu ada Tamjidillah yang didukung oleh Belanda. Pada tahun 1857, Sultan Adam meninggal. Dengan sigap, Presiden I.F. Graaf von Benedem Tecklenburg mewakili Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai Sultan dan Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai Mangkubumi. Pengangkatan Tamjidillah sebagai Sultan Banjarmasin menimbulkan protes dan rasa kecewa dari berbagai pihak. Tamjidillah memiliki perangai yang kurang baik, senang minum minuman keras seperti orang Belanda. Salah satu gerakan protes dan menolak pengangkatan Tamjidillah sebagai sultan dipelopori oleh penghulu Abdul Ghani. Terjadi gerakan di pedalaman yang dipelopori oleh Aling, yang juga dikenal sebagai Panembahan Muning. Menurut Panembahan Muning, berdasarkan ilham atau firasat bahwa nasib dan keselamatan Kesultanan Banjarmasin tergantung kepada peran serta Pangeran Antasari, sepupu Pangeran Hidayatullah. Pusat gerakan Aling dinamakan Tambai Mekah, Serambi Mekah, yang terletak di tepian sungai.
Pada tanggal 28 April 1859, orang-orang Muning yang dipimpin oleh Panembahan Aling dan putranya Sultan Kuning menyerbu kawasan tambang batu bara di Pengaron. Sekalipun gagal menduduki benteng di Pengaron, tetapi para pejuang Muning berhasil membakar kawasan tambang batu bara dan pemukiman orang-orang Belanda di sekitar Pengaron. Banyak orang-orang Belanda yang terbunuh oleh gerakan orang-orang Muning ini. Mereka juga melakukan penyerangan ke perkebunan milik gubernemen di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Dengan demikian berkobarlah Perang Banjar. Pada tanggal 25 Juni 1859, secara resmi Tamjidillah mengundurkan diri dan mengembalikan legalia Banjar kepada Belanda. Tamjidillah kemudian diasingkan ke Bogor. Sementara itu, pasukan Antasari sudah bergerak menyerbu pos-pos Belanda di Martapura. Perlawanan Antasari dengan cepat mendapat dukungan dari para ulama dan penggawa kerajaan yang sudah muak dengan kelicikan dan kekejaman Belanda. Bulan Agustus 1859, Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, Kiai Demang Lehman berhasil menyerang benteng Belanda di Tabanio. Kemudian, pasukan Surapati berhasil menenggelamkan kapal Belanda, Onrus, dan merampas senjata yang ada di kapal tersebut di Lontotuor, Sungai Barito Hulu. Dengan demikian, Perang Banjar semakin meluas. Bulan Agustus sampai September tahun 1859, pertempuran rakyat Banjar terjadi di 3 lokasi, yakni di sekitar Banua Lima dipimpin oleh Temenggung Jalil, sekitar Martapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lehman, dan di sepanjang Sungai Barito dikomandani oleh Pangeran Antasari. Bulan September, Demang Lehman dan para pemimpin lain seperti Temenggung Jalil dan Pangeran Muhammad Aminullah meninggalkan medan pertempuran di Tanah Laut menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh pejuang yang lain. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang intinya para pemimpin pejuang menolak tawaran berunding dengan Belanda dengan merumuskan beberapa siasat perlawanan sebagai berikut. Yang pertama, pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amuntai. Yang kedua, membuat dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan. Yang ketiga, Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas. Yang keempat, mengusahakan tambahan senjata. Dalam pertemuan itu, semua yang hadir mengangkat sumpah untuk berjuang mengusir penjajah Belanda dari bumi Banjar tanpa kompromi. Para pejuang tidak akan menyerah sampai titik darah yang penghabisan. Pangeran Hidayatullah meninggalkan Martapura dan berkumpul dengan seluruh anggota keluarga yang diikuti pasukannya. Ia berangkat ke Amuntai. Meskipun tidak dengan perangkat kebesaran oleh para ulama dan semua pengikutnya, Hidayatullah diangkat sebagai sultan. Gerakan perlawanan Pangeran Hidayatullah kemudian dipusatkan di Barambai. Datanglah kemudian pasukan Demang Lehman untuk memperkuat pasukan Hidayatullah. Menghadapi pasukan gabungan itu, Belanda di bawah GM Verspik menyerahkan semua kekuatan pasukan yang ada. Pasukan infanteri dari batalion 7, 9, 13 semua dikerahkan. Ditambah 100 orang petugas membawa perlengkapan perang dan makanan, juga mengerahkan kapal-kapal perang dari Suriname, Bone, dan kapal-kapal kecil. Terjadilah pertempuran sengit. Pada tanggal 28 Februari 1862, Hidayatullah berhasil ditangkap bersama anggota keluarga yang ikut bergerilya. Hidayatullah bersama anggota keluarganya kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Berakhirlah perlawanan Hidayatullah. Sementara itu, Pangeran Antasari terus berlanjut perlawanan. Oleh para pengikut Antasari kemudian diangkat sebagai pejuang dan pemimpin tertinggi agama Islam dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin.